Oke, kita akan masuk kepada bentuk diagram Venn dari masing-masing operasi himpunan tadi. Gitu ya. Kita kasih contoh gitu ya. Misalkan kita punya himpunan universalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gitu ya. Terus kita punya himpunan A itu adalah 1, 2, 3, 4. Terus himpunan B adalah 2, 4, 6, 7 gitu. Nah, kita akan coba gambarkan diagram Venn-nya. Gitu ya. Yang pertama, diagram Venn dari komplement. Gitu ya. Yang pasti diagram Venn itu kita punya himpunan universal, biasanya selalu dikasih kotak gitu ya. Si kotak dikasih pojok sini terus ditulis U, universal. Terus kemudian kita punya himpunan A, kita kasih bulat A, terus kemudian kita punya himpunan B. Oke. Oke, sekarang A-nya sedikit. Oke. B-nya di sini. Ini B, ini A. Nah, sekarang kita lihat gitu ya. Himpunan A apa saja, B apa saja. Terus bagian ini adalah yang menggambarkan apa? Ya, menggambarkan irisan dari himpunan A dan B. Oh, sorry, tadi kita bahas yang pertama itu irisan. Jadi kita bahas irisan dulu ya. Nah, irisan berarti apa? Himpunan anggota bersama dari A dan B. Anggota bersama dari A dan B apa? Berarti yang pertama 2, terus habis itu 4. Gitu ya, anggota bersama. Nah, karena kita punya anggota bersama, berarti 2 dan 4 kita taruh di tengah. Karena apa? 2 itu dimiliki A dan juga B. Terus kemudian yang cuma punya A saja yang mana? Ya berarti cuma 1 dan 3. Terus yang B apa? Ya 6 dan 7. Nah, U ada apa saja? 1 sampai 7. Berarti yang belum apa? 5. Berarti 5-nya kita taruh di luar. Karena apa? 5-nya itu bukan anggota A dan juga B. Nah, berarti kalau irisan dari A dan B bagaimana? Ya sudah, tinggal kita arsir yang bagian ini. Nah, ini adalah untuk yang A diiris B. Nah, sekarang tinggal kita lihat, kalau A gabung B bagaimana? Sama, kita lihat dengan himpunan yang sama ya. Oke. Ini kita punya di sini U untuk universal, kita punya A, kita punya B. Terus di sini selalu 2 dan 4. Sini 1, 3. Terus di sini 6, 7. Di luar ada 5. Nah, A gabung B bagaimana? Ya berarti yang ada di A atau di B. Ya berarti daerah yang ini. Ya, yang daerah di dalam lingkaran. Ini juga gitu ya. Nah, yang diarsir biru itu adalah daerah dari apa? A digabung B. Setelah A iris B, A gabung B. Yang ketiga ada lagi yang namanya apa? Komplement. Gitu ah. Oke, kita gambar kotak seperti biasa. U. Terus ini A, ini B. Terus kita punya di sini ada 2, 4. Ini 1, 3. Ini 6, 7. Terus di luar ada 5. Nah, A komplement berarti apa? Yang tidak ada di A. Yang bukan anggota A berarti yang mana? Ya berarti kita arsir selain A. Berarti yang ini. Dia saya pakai hijau ya. Nah, ini. Nah, inilah anggota dari apa? A komplement. Gitu ya. Jadi semua yang tidak ada di A. Gitu. Yang ada di A apa ya? 1, 2, 3, 4. Berarti selain itu. Yaitu apa? 5, 6, dan 7. Itu A. Bagaimana dengan A kurang B?
Ya. Nah, kalau secara diagram, ini kalau kita bilang A ini B, terus sini ada 2, 4 gitu ya. Ini 1, 3, ini 6, 7, ini 5 di sini. Nah, yang namanya A kurang B berarti apa? Yang ada di A dan tidak ada di B. Berarti yang mana? Nah, 2 dan 4 itu ada di B juga. Berarti yang tidak ada di A. Berarti yang mana saja? Nah, yang ini. Gitu ya. Nah, inilah anggota dari apa? A dikurang B. Berarti yang ada cuma apa? 1 dan 3. Himpunan yang anggotanya 1 dan 3. Yang diarsir gitu ya. Oke. Jadi itu gambar diagram Venn dari keempat operasi himpunan tadi. Nah, setelah bagian ini, kita masuk kepada yang selanjutnya gitu ya. Yaitu apa? Operasi hasil kali Kartesius. Gitu. Nah, misalkan kita punya himpunan A, kita punya himpunan B. Nah, operasi hasil kali Kartesius dari himpunan A dan B itu notasinya A kali B atau A cross B. Itu adalah himpunan yang bagaimana? Yang isinya itu bentuknya ini, A, B. Dengan apa? Sorry, A, B. Dengan apa? A-nya ada di A dan B ada di B. Gitu ya. Atau kita pakai notasi ini A, B dengan apa? A-nya anggota. Ingat ya, bentuk E ini elemen ya, menyatakan keanggotaan dari suatu himpunan. A elemen A, terus B-nya juga elemen B. Gitu ya. Nah, itu A cross B. Jadi kita tulis semua pasangan dari A, B. Nah, kalau yang ini baru memperhatikan urutan. Gitu ya. Contoh kalau kalian tulis 1,2 dan 2,1, ini jelas-jelas berbeda. Tidaklah sama. Beda dengan himpunan isinya 1, 2, dan 21. Ini sama. Gitu ya. Karena apa? Yang bagian sini itu memperhatikan urutan. Kalau yang ini tidak memperhatikan urutan. Gitu ya. Jadi itu A cross B. Contoh, kita masuk ke contoh saja ya. Contoh. Kita punya A anggotanya 1 dan 2. Terus kita punya B anggotanya A, A kecil, B kecil gitu ya. Himpunan A itu, himpunan B itu. Nah, A cross B apa? Ya, A cross B berarti apa? Kita tulis semua pasangan yang mungkin dari A, B. Yang pertama apa? 1, kita pasangkan 1 di A, himpunan A, kita pasangkan dengan semua unsur pada himpunan B. Berarti yang pertama apa? 1, A, terus yang kedua 1, B. Beres. Terus setelah itu, anggota lain lagi selain 1 di A apa? Himpunan A, 2. Berarti, sorry, ini bukan 2, ya, di 1. Terus selanjutnya apa ya? Berarti 2, A dan 2, B. Nah, seperti itu. Itu isi hasil kali Kartesius dari A dan B. Bagaimana kalau C-nya isinya ini? 1, 2, 3. Ya, berarti kalau A cross C ya, gitu ya. A cross C berarti yang pertama 1 di A dengan 1 di C. Berarti apa? 1,1. Terus kemudian ada apa lagi? 1 dengan 2, 1,2. Terus 1 dengan 3, 1,3. Terus habis itu 2 dengan 1, 2,1. 2 dengan 2, 2,2. Terus 2 dengan 3, 2,3. Ingat, operasi hasil kali Kartesius itu himpunan. Tapi isinya apa? Nah, ini nih namanya, gitu ya. Yang ini nih, itu namanya
pasangan terurut. Gitu ya, ini namanya pasangan terurut. Gitu ya. Nah, ini kalau operasi hasil kali kartesius. Nah, sekarang bagaimana dengan banyaknya himpunan? Nah, terus kalau kita punya himpunan A, gitu ya, kalau kita punya himpunan A, maka kalau kita kasih notasi garis 2 di A, itu menyatakan apa? Ini artinya adalah banyaknya unsur di A. Gitu ya, menyatakan banyaknya anggota di A. Jadi kalau kita punya A seperti yang di atas, ya berarti ini bacanya kardinalitas, gitu ya. Ini bacanya kardinalitas dari A. Nah, kalau kita punya A seperti yang di sini, berarti kardinalitas apa? Banyaknya unsurnya ada berapa? 2. Kardinalitas 2. Kalau B bagaimana? Ya, B juga 2. Isinya cuma A dan B. Kalau C, ya baru beda. Isinya 3. Nah, bagaimana dengan banyaknya anggota himpunan A kali B? Ternyata ini banyaknya itu sama saja dengan apa? Banyaknya unsur di A dikali banyaknya unsur di B. Contoh tadi, A cross B yang ini berapa yang anggotanya? 4. Gitu ya. Contoh yang dari sini. Kita lihat dari sini ya. Contoh. Gitu ya. A cross B berapa itu? Di situ banyaknya. Gitu ya. Kita tahu dari contoh ini, banyaknya A cross B itu adalah 4. Terus banyaknya unsur A berapa? Dikali banyaknya unsur B. Banyaknya unsur A ya 2, dikali banyak unsur B 2, ya sama saja 4. Jadi ini berdua sama. Gitu ya. Nah, itu terkait hasil kali kartesius. Terus tentang banyaknya himpunan juga. Gitu, jangan sampai lupa. Nah, oke, dari sini maka berakhirlah juga materi pada bab 1. Saya akan kasih tugas gitu ya. Tugasnya itu yang pertama kerjakan soal latihan gitu ya. Di buku gitu ya. Soal latihannya itu dari halaman 27 sampai 29-30, sorry. Nanti latihan sampai 27 sampai 30. Tapi tidak semua ya, cuman nomor 1 yang pasti nomor 1, terus kemudian dari nomor 1, nomor 3, sorry, nomor 1, nomor 3, terus kemudian nomor 5. Gitu. Nomor 1, 3, dan 5. Gitu ya. Itu banyak anaknya. Nah, di sini tidak perlu tulis soal. Tidak perlu menuliskan soal. Langsung dijawab saja. Batas waktu kumpulnya apa? Dikumpulkan ya hari ini juga gitu ya. Hari ini itu hari Selasa gitu ya. Hari Selasa paling lambat hari Selasa tanggal berapa? 15 ya. Hari Selasa 15 September 2020 paling lambat itu berapa? Pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah. Dikirim via email. Dikirim via email. Gitu ya. Dan itu yang pertama. Terus yang kemudian apa? Ini juga menjadi Nah, karena ini untuk pertemuan yang kedua, gitu ya, berarti apa? Ya, kehadiran kalian, gitu ya, ditentukan dari tugas.
dari tugas. Ya kalau tidak kumpul tugas, ya berarti tidak hadir. Kalau kumpul tugas, berarti hadir. Gitu ya, cukup kerjakan 3 nomor ini. 135. Oh, kayaknya kurang. Sorry. 135. Setelah itu, coba kerjakan nomor ini. 8A, 8B, dan juga 8C. Ya, 1, 3, 5, 8A, 8B, dan 8C. Ya, itu saja. Oke, itu tugasnya. Tolong kerjakan. Oke, kuliahnya sekian. Informasi selanjutnya mengenai emailnya, format pengumpulan tugasnya akan diberitahukan via grup. Oke, terima kasih.